Baik saudaraku, kita berjumpa kembali pada seratan dari Pranata SSP tentang Sultan Agung. Yang kali ini pada bab yang lalu kita bagi atau bab 6 Kaladuta, kita bagi beberapa subbab agar panjenengan semua tidak jenuh dalam membacanya. Nah ini bertemu kembali ya dalam Bau Rekso Gugur. Pada episode yang lalu, Bau Rekso adalah salah satu jenderal yang ditugaskan oleh Sultan Agung menuju ke Batavia. Nah, saudaraku, kita mulai. Jenazahnya atau maaf ya lah ya judulnya Bau Rekso Gugur. Nah, Bau Rekso Gugur. Jenazahnya segera diamankan oleh prajurit-prajurit pengawalnya dan dibawa ke atas kapal perang Mataram yang berada di pantai. Pihak Mataram kehilangan sekitar 1.200 orang prajurit dalam pertempuran tanggal 12 September itu. Pihak lawan kurang diketahui, tentunya banyak juga meskipun tidak sebanyak pihak Mataram. Karena mereka memiliki persenjataan lebih besar dan mutakhir. Sejak Bau Rekso gugur, maka serangan-serangan pada hari-hari berikut agak menjadi kendor. Seluruh barisan berduka cita atas gugurnya sang pahlawan. Gubernur daerah pantai utara Jawa, perahu yang mengangkut jenazah Bau Rekso segera berangkat pulang ke Jepara dengan pasukan kawal sekedarnya. Sementara itu, seluruh pasukan lainnya tetap berada di tempat menunggu kedatangnya tentara ekspedisi gelombang kedua yang diperkirakan akan segera datang pula. Sementara itu VOC mulai mengatur nafas. Pasukan besar VOC yang terdiri dari 640 orang serdadu kulit putih dan 2.360 orang pribumi. Weh, lu kayak pribumi nih. Di bawah pimpinan Jacques Lefebvre gitu lah ya. Jacques Liber pada tanggal 21 Oktober 1628 secara sistematis mengusir prajurit-prajurit Mataram di luar tembok benteng Hollandia supaya menjauh. Bahkan akhirnya tiba perintah dari Panglima sementara Mataram pengganti Bau Rekso agar supaya seluruh prajurit Kaladuta kembali ke kapal perang masing-masing. Keadaan seolah-olah sudah dikuasai oleh pihak VOC, tapi tiba-tiba muncullah tentara Mataram ekspedisi gelombang kedua sebesar 3.000 batalion atau 30.000 prajurit di bawah pimpinan Jenderal Suro Agulagul Suro Agulagul, Pangeran Madurjo ya, dan Adipati dan Adipati seorang Adipati gitu ya. Pasukan gelombang kedua ini segera membagi tugas. Satu sayap berkemah di timur kota Batavia dan sayap yang satu lagi berkemah di bagian barat daya kota. Kemudian dilakukanlah taktik baru, yakni mengepung kota atau benteng Batavia seperti ketika Mataram mengepung kota Surabaya pada tahun 1625 dulu. Pengepungan ini dilakukan untuk jangka panjang. Orang VOC tak bisa keluar dari kurungan sendiri. Sementara itu, armada bantuan VOC dari daerah lain seperti Maluku sedang diusahakan datang. Pada tanggal 28 November 1628 malam, Pangeran Madurjo serta Adipati Tepo Santo ya, dengan beberapa puluh prajurit pengawal berhasil menyeludup masuk ke dalam benteng Hollandia. Sayang sekali, dalam pertempuran yang sengit di dalam benteng itu pihak Mataram kewalahan, sehingga terpaksa harus keluar tembok lagi pada 3 Desember 1628. Dan sejak itu tentara Mataram tak pernah bisa menerobos masuk benteng lagi. Saudaraku, meskipun demikian, penyeludupan dua jenderal Mataram di benteng Hollandia itu tidak sia-sia, sebab telah berhasil menewaskan
744 orang serdadu VOC. Namun kini keadaan berubah dengan cepat. Bulan Desember sudah tiba. Musim hujan makin penuh dengan hujan deras. Air membanjir, rawa-rawa di sekitar kota Batavia penuh air. Kemah-kemah prajurit menjadi kurang sehat. Makanan ternyata kurang baik persediaannya. Wabah penyakit mulai menyerang kemah-kemah prajurit divisi Kaladuta. Gelombang kedua ini 10 batalion terpaksa ditarik mundur. Lama-kelamaan seluruh pasukan ini tak tahan berada di sekitar kota dalam musim hujan ini. Daerah Kerawang pada waktu itu malahan mengalami banjir besar selama berminggu-minggu. Pendek kata, divisi Kaladuta ke-1 telah berjuang dengan hebat selama 3 bulan menggempur Batavia, namun kemenangan belum berada di tangan. Malahan kita telah kehilangan pahlawan besar Adipati Baurekso, serta dengan 2 orang putra-putranya yang gagah perwira. Namun Sultan Agung belum lepas harapan. Divisi Kaladuta kedua dalam tahun 1629 dikirimkan ke Batavia di bawah pimpinan Pangeran Puger dan Pangeran Purbaya. Keduanya adalah jenderal-jenderal infanteri dari pusat Mataram. Tetapi kini VOC telah menjadi lebih kuat dan lebih siap. Penjagaan-penjagaan lebih kuat, armada di lautan lebih kuat, karena pelabuhan sudah tiba. Dengan demikian, divisi Kaladuta ke-2 tahun 1629 sama sekali tidak bisa melakukan peperangan di perarian Jakarta karena armada VOC sangat kuat. Pasukan Mataram ini tinggal melakukan satu siasat, yakni mengepung kota Batavia seperti mengepung kota Surabaya dulu. Untuk mengalahkan VOC dalam bentengnya, kita memerlukan waktu yang sangat panjang. Sebab kini VOC bisa menggunakan lautan untuk berusaha mencari perbekalan. Tetapi tidak seperti bahwa pelabuhan dalam keadaan aman. Perlawanan-perlawanan kecil dan yang bersifat gerilya masih terus berjalan. Kali Ciliwung yang mengalir ke dalam kota dibendung sesudah menghanyutkan bangkai-bangkai binatang ke tengah kota. Akhirnya wabah kolera segera tiba. Nah, bagaimana cerita sisi lain serangan prajurit Mataram atas kota Batavia? Ya. Peta ini dibuat Belanda pada abad 17. Kelak terbelah kanan dari peta tersebut keterangan. Jadi ada suatu gambar yang menerangkan bahwa peta-peta itu dibuat oleh Belanda untuk strategi, ya. Tapi peta-peta tidak bisa kami bacakan. Namun demikian kita teruskan saja. Pasukan itu menyebar, ya. Serdadu-serdadu Belanda mulai menerima maut. Bahkan Gubernur Jenderal VOC Jan Peterson Kun dalam tahun 1629 itu tewas, katanya karena terserang oleh kolera. Baik Pangeran Puger maupun Pangeran Purbaya juga tak berhasil menyelundupkan masuk ke dalam benteng, tetap berada di luar, yakni di daerah yang sekarang disebut orang daerah Laur Batang. Akhirnya divisi Kaladuta kedua juga tidak berhasil menundukkan VOC. Meskipun begitu, Sultan Agung tetap melarang prajurit-prajurit Mataram pulang ke Jawa Tengah. Barang siapa pulang tanpa izin dijatuhi hukuman mati. Para prajurit itu diwajibkan tetap berada di sekitar Jayakarta, sebab divisi Kaladuta berikutnya akan dikirim ke Batavia untuk memperkuat pasukan-pasukan yang sudah ada di sekeliling Batavia itu. Nah, sekarang ternyata saudaraku Jan Pieterszoon Koen itu mempunyai catatan-catatan. Ya, kita baca catatan-catatan Jan Pieterszoon Koen.
catatan Jan Pieterszoon Koen. Catatan itu ya, dalam usaha menyerang Batavia inilah timbul berita simpang siur mengenai Jan Pieterszoon Koen yang mati dalam tahun 1629. Ada yang menduga bahwa Koen berhasil dibunuh oleh Baurekso tatkala Baurekso berhasil masuk ke dalam benteng itu. Kemudian kepalanya dipenggal dan dikirim ke ibu kota Mataram. Kemudian ditanam di Imogiri. Kantor VOC di Batavia sendiri membuat laporan kepada pemerintah Belanda bahwa Jan Pieterszoon Koen meninggal karena kolera tahun 1629 sebagai akibat dari pengepungan kota Batavia oleh tentara Mataram dalam tahun itu. Atas laporan ini ada pihak yang menduga bahwa laporan VOC itu palsu. Sebab jika VOC membuat laporan yang sebenarnya bahwa Jan Pieterszoon Koen atau Jan Pieterszoon Koen meninggal karena terbunuh oleh tentara Mataram dan kepalanya lenyap, kantor VOC Batavia itu pasti mendapat marah besar karena dianggap tidak becus menjaga keselamatan pemimpinnya. Dengan tersebut beralasan sebagai berikut. Pada tahun 1934, wow, berapa ratus tahun ini ya. Pada tahun 1934, pemerintah Belanda membentuk sebuah panitia penyelidik makam Jan Pieterszoon Koen, disebut Koen Camp Leidse, untuk mencari di mana letak makam J.P. Koen di Batavia. Profesor Dr. Midro atau salah seorang anggota panitia Koen itu melaporkan bahwa bukunya yang berjudul The Grave van J.P. Koen atau makam J.P. Koen mengatakan bahwa pada akhirnya panitia Koen itu tidak menemukan makam yang jelas-jelas memakai prasasti yang menyebutkan bahwa makam itu makam J.P. Koen. Akhirnya panitia hanya menemukan makam-makam tanpa prasasti, yaitu makam para prajurit satu komplek Belanda di halaman gereja Nelwy Hollanderske. Wah ini. Nah, di Jakarta sekarang sudah tidak berfungsi sebagai gereja lagi. Karena makam-makam itu tanpa prasasti, maka panitia Koen menunjuk salah satu makam yang disangkanya makam utama, makam paling terhormat. Lalu dianggapnya sebagai makam J.P. Koen. Makam itu dibongkar dan tulang-tulang kerangka yang masih ada di dalamnya diambil kemudian diangkut ke negeri Belanda untuk ditanam di sana. Demikian hasil kerja panitia Koen tahun 1934. Mengapa makam J.P. Koen sukar ditemukan waktu dicari oleh sebuah panitia Belanda sendiri, padahal J.P. Koen adalah termasuk tokoh penting, bahkan kuat. Bangsa Belanda tentu dianggap seorang pahlawan, setidak-tidaknya orang besar bangsa Belanda. Memang ini merupakan teka-teki sejarah, suatu misteri sejarah. Meskipun bangsa Belanda sudah merasa puas dengan mengangkut kerangka jenazah dari Jakarta yang disangkanya kerangka J.P. Koen, versi lain ada yang menduga bahwa Sultan Agung melakukan perang tanding atau duel dengan J.P. Koen. Koen terbunuh lantas ditanam di Imogiri menjadi keset. Versi ini terang tidak benar, ya. Sebab kedua tokoh itu belum pernah berjumpa. Koen tidak pernah datang ke Kerto dan Sultan Agung tidak pernah pergi ke Batavia. Hubungan antara pusat Mataram dengan pusat VOC hanya melalui duta besar belaka. Pendapat yang mengatakan bahwa J.P. Koen dibunuh oleh Baurekso dalam pertempuran di Batavia juga kurang tepat. Sebab Koen meninggal tahun 1629, sedangkan Baurekso menyerbu benteng VOC Batavia dalam tahun 1628, divisi Kaladuta ke-1. Sedang tentara Kaladuta kedua
yang menyerang Batavia tahun 1629 tidak pernah berhasil menerobos masuk benteng, tetapi hanya mengepung di luar saja. Kecuali jika VOC di Batavia sungguh-sungguh melakukan kebohongan besar waktu membuat laporan bahwa Kun meninggal tahun 1629. Apakah Kun sebenarnya tewas dalam tahun 1628? Jika tahun 1628 Kun tewas, memang mungkin terbunuh oleh Adipati Paurekso. Bagaimana duduk perkara yang sebenarnya? Mungkin masih bisa diadakan penelitian lebih lanjut. Saudaraku, tentu tinggal sedikit satu topik, bagaimana politik luar negeri Sultan Agung. Kita mulai, saudaraku, jangan bosan-bosan ya. Jangan tidur dulu, jangan ditinggal dulu, jangan dilepas dulu voice atau suara ini. Sultan Agung bertekad untuk meneruskan perjuangan fisik merebut kembali kota Jakarta dari tangan VOC. Sesudah tahun 1629, Tegal dan Jepara diperintahkan untuk melakukan persiapan-persiapan baru. Pembuatan kapal perang baru, pembangunan gudang-gudang perbekalan, menghidupkan kembali pabrik-pabrik senjata, dan mengerahkan tenaga-tenaga baru dari kalangan generasi muda untuk menjadi prajurit-prajurit dari divisi baru yang mungkin diberi nama Divisi Kaladuta Ketiga. Sultan Cirebon, Panembahan Giriroyo ke-1, yang memegang tampuk pemerintahan Cirebon sejak tahun 1624, bekerja keras untuk membina kota Cirebon sebagai pangkalan militer semacam Jepara. Dengan kelengkapan pabrik-pabrik senjata, asrama-asrama pendidikan militer, serta gudang-gudang perbekalan, sehingga dengan demikian kota-kota pelabuhan Jepara, Tegal, dan Cirebon akan merupakan pintu-pintu bersambungan untuk menggempur Batavia. Bupati Galuh, Adipati Kertabumi, yang berkedudukan di Sumedang, mendapat perintah dari Sultan Agung untuk merampas daerah Kerawang dari kekuasaan Banten. Karena tentara Banten di Kerawang tidak mau bersatu untuk bersama-sama menggempur Batavia. Satu pasukan yang tangguh dari Galuh di bawah pemimpinan Adipati Kertabumi segera turun dari Sumedang dalam bentuk kavaleri, pasukan berkuda, dan menyerang daerah Kerawang. Tentara Galuh unggul dan daerah Kerawang kini masuk ke wilayah kekuasaan Mataram. Kini Kerawang harus dibuat menjadi pangkalan logistik bagi divisi Kaladuta yang akan datang. Tetapi penduduk Kerawang masih sangat sedikit. Kepindahan penduduk perlu dilakukan untuk mengisi Kerawang. Sejak itu, transmigrasi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dilakukan. Wow, transmigrasi sejak itu sudah ada ternyata ya. Petani-petani yang mahir dalam pertanian tetapi juga sudah terlatih dalam kehidupan militer dikumpulkan dan kemudian dikirim ke Kerawang. Sampai sekarang pantesan Kerawang itu penghasil beras ya. Gitu ternyata para ahlinya di sana. Rombongan besar transmigrasi politik, transmigrasi untuk kepentingan politik yang berasal dari Jawa Timur melakukan long march, berjalan jauh, jalan kaki. Wow, dari Surabaya sebagai pangkalan menuju Kerawang di Jawa Barat. Rombongan ini dipimpin sendiri oleh Adipati Wirosobo. Di Kerawang telah dibentuk panitia yang bertugas menerima rombongan pindahan penduduk itu, serta mengatur tempat tinggalnya serta tugasnya masing-masing, sesuai dengan rencana induk pembangunan Kerawang menjadi daerah basis pasukan penyerbu Batavia. Panitia itu dipimpin oleh Tumenggung Singo Prabangsa. Semula langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Sultan Agung sungguh-sungguh bertekad untuk melakukan perjuangan jangka panjang terhadap musuh bebuyutan, yaitu VOC. Namun, seperti yang juga terjadi di segala macam perjuangan, terdapatlah pengkhianat-pengkhianat. Juga dalam perjuangan Sultan Agung ini, banyak orang-orang pribumi
yang menyediakan diri menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsanya, menjadi mata-mata musuh, dan memberikan laporan dengan rajin mengenai semua persiapan-persiapan yang dilakukan oleh seluruh Mataram tersebut di atas. VOC segera mengambil langkah cepat, bahkan lebih cepat lewat lautan. Pada zaman itu, armada VOC di lautan lebih unggul daripada armada Mataram. Kapal perang VOC lebih besar, kemudian pula mempunyai perlengkapan serta persenjataan lebih unggul, yakni meriam-meriam lantak jarak jauh. Armada VOC yang sangat kuat segera bertolak dari Batavia menuju ke timur. Cirebon diserbu dan ditembaki dari lautan. Gudang-gudang padi dibakar, gudang-gudang senjata dirusakkan. Tempat-tempat itu meskipun terpencar dan tersamar dapat diketahui juga oleh VOC berkat laporan pengkhianat pribumi tersebut. Ke timur lagi, armada VOC menembaki dan membakar kota Tegal. Yang sedang sibuk bekerja keras, pasukan VOC mendarat di Tegal dan melakukan serangan langsung, membakar gudang-gudang senjata, lumbung-lumbung padi dan pabrik-pabrik kapal perang yang ada. Kota Tegal kali ini menjadi basah-basih, hampir rata dengan tanah. Armada VOC tersebut terus berlayar ke timur, meneruskan kota Batang dan Kendal, dan tiba di pelabuhan Jepara tahun 1632. VOC segera menembak jebol tembok-tembok pantai Jepara, kemudian untuk ketiga kalinya menghancurkannya. Serem ya zaman saat itu ya. Dengan kata lain, Mataram kini menjadi lumpuh. Kemungkinan untuk menggempur Batavia lagi lenyap. Jikapun mungkin, seluruh persiapan harus dilakukan di daerah pedalaman dan harus tersembunyi. Tentu memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Sesudah penggemburan-gemburan yang dahsyat pada kota-kota berpangkalan laut Mataram di pantai utara itu, VOC menyangka Sultan Agung akan menjadi lunak dan bisa diajak berkompromi. Dugaan itu ternyata meleset. Sultan Agung sampai hari wafatnya tidak pernah sedikit pun berniat untuk tunduk pada kemauan VOC. Belanda sudah merampas daerah Sunda Kelapa. Hal itu suatu pelanggaran terang-terangan atas kedaulatan Mataram. Karena itu musyawarah dengan VOC tidak perlu lagi. Jalan kekerasan akan ditempuh terus. Sultan Agung mencoba melakukan politik luar negeri yang baru. Kekuatan-kekuatan asing lain hendak dimanfaatkan untuk mengusir VOC. Pada tahun 1633 dan tahun 1634, pusat Mataram duta besarnya ke Malaka untuk menemui pangeran Portugis atau penguasa Portugis di sana, dan juga ke Goa, pantai barat benua India, tempat markas Portugis di sana. Untuk mencapai Malaka, duta besar Mataram menumpang kapal perang Mataram sendiri. Tetapi mulai dari Malaka untuk menuju Goa, duta besar Mataram menumpang kapal perang Portugis. Demikian pula kembalinya. Perundingan yang dilakukan oleh dubes-dubes itu bertujuan untuk membuat perjanjian. Selama ini Portugis di Malaka atau Malaka dijajah Portugis sejak tahun 1511. Membeli beras dan dari Mataram. Tetapi demikian kata duta besar Mataram, VOC di Batavia selalu mengganggu kapal-kapal Mataram yang mengangkut beras ke Malaka. Maka Portugis diajak untuk bersama-sama memerangi VOC di Batavia, supaya perdagangan antara Portugis dengan Mataram menjadi lancar, tenang, dan aman. VOC rupanya tahu siasat Mataram ini. Maka dengan melalui perang laut yang dahsyat di Selat Malaka, akhirnya armada VOC dapat mengalahkan kekuatan Portugis di Malaka pada tahun 1641. Malaka kini menjadi daerah jajahan VOC. Aduh, malih kalah.
Dengan itu, lenyaplah harapan Sultan Agung untuk memanfaatkan Portugis. Itulah saudaraku, itulah anakku, itulah cucu-cucuku cerita Sultan Agung yang tentu saja masih ada beberapa seri yang akan kita sampaikan ya. Jangan bosan-bosan untuk membaca dimanapun berada ya. Setengah liar-liar ngantuk juga tidak apa-apa ya. Yang penting baca ini ya, baca. Karena apa? Insya Allah ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Kalau tuh tidak 100%, 10% pun itu sudah bagus sekali untuk kita dengarkan. Terima kasih, semoga ada guna manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa episode berikutnya.